Bela negara dalam konteks negara kesatuan Republik Indonesia. Penjelasan materi. A. Makna bela negara. B. Peraturan perundang-undangan yang mengatur bela negara. C. Perjuangan mempertahankan NKRI. D. Semangat dan komitmen persatuan dan kesatuan nasional dalam mengisi dan mempertahankan NKRI. A. Makna bela negara. Arti bela negara: sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada NKRI yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. B. Peraturan perundang-undangan yang mengatur bela negara. Pasal 27 ayat 3 yang berbunyi, setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Pasal 30 ayat 1 yang berbunyi, tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha mempertahankan dan keamanan negara. Pasal 30 ayat 2 berbunyi, usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai kekuatan utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung. Pasal 30 ayat 3 yang berbunyi, Tentara Nasional Indonesia terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara sebagai alat negara bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara. Pasal 30 ayat 4 yang berbunyi, Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum. Pasal 30 ayat 5 yang berbunyi, susunan dan kedudukan TNI, Kepolisian NRI, hubungan kewenangan TNI dan Kepolisian NRI di dalam menjalankan tugasnya. Syarat-syarat keikutsertaan warga negara dalam usaha pertahanan keamanan negara, serta hal-hal terkait dengan pertahanan dan keamanan diatur dengan undang-undang. Satu, perjuangan fisik mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Berikut ini merupakan sebagian perjuangan melawan Belanda secara fisik untuk mempertahankan kemerdekaan. A. Insiden bendera di Surabaya. Insiden ini terjadi pada tanggal 19 September 1945. Tempat kejadiannya di Hotel Yamato, Tunjangan. Insiden ini terjadi karena beberapa orang Belanda mengibarkan bendera merah putih biru pada tiang di atas Hotel Yamato. Tindakan ini menimbulkan amarah rakyat. B. Pertempuran 5 hari di Semarang. Pertempuran ini terjadi pada tanggal 15 Oktober 1945 sampai 20 Oktober 1945. Tempat kejadian di Semarang, tokohnya yaitu adalah Dr. Karyadi. Insiden ini terjadi akibat 2000 pasukan Jepang berhadapan dengan TKR dan para pemuda. Peristiwa dimulai ketika kurang lebih 400 orang veteran AL Jepang akan dipekerjakan untuk mengubah pabrik gula menjadi pabrik senjata. C. Pertempuran Surabaya tanggal 10 November 1945. Pertempuran ini terjadi pada tanggal 10 November 1945. Tempat kejadiannya di Surabaya. Tokoh yang terlibat dalam peristiwa tersebut yaitu Brigadir Malabi, Bung Tomo, dan Komando Sungkono. Insiden ini terjadi karena diawalinya oleh kedatangan atau mendaratnya Brigade 29 dari Divisi India ke-23. Pada tanggal 27 Oktober 1945, pemuda Surabaya berhasil memporakan kekuatan sekutu dan hampir menghancurkannya. D. Pertempuran Ambarawa. Pertempuran ini terjadi pada tanggal 20 Oktober 1945.
tempat kejadiannya di Semarang dan tokoh yang terlibat yaitu Kolonel Sudirman dan Letkol Isman. Insiden ini diawali oleh kedatangan tentara Inggris di bawah pimpinan Brigjen Battle di Semarang untuk membebaskan sekutu karena sekutu diboncengi oleh Nica dan membebaskan tawanan Belanda. Terjadilah perlawanan dari TKN dan para pemuda. Kemudian Pertempuran Margarana. Pertempuran ini terjadi pada tanggal 2-3 Maret 1946. Tempat kejadian di Bali dan tokohnya yaitu adalah Letnan Kolonel I Gusti Ngurah Rai. Insiden ini terjadi karena LK I Gusti Ngurah Rai mengadakan perjalanan ke Yogyakarta, mengadakan konsultasi mengenai pembinaan resimen dan cara-cara menghadapi Belanda. Sekembalinya dari Yogyakarta, kesatuan resimnya terpencar. Dua, perjuangan mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia melalui jalur diplomasi. Beberapa perundingan yang dilakukan oleh Indonesia dengan Belanda pada masa revolusi kemerdekaan yaitu Perjanjian Linggarjati. Perundingan Linggarjati adalah suatu perundingan antara Indonesia dan Belanda di Linggarjati, Jawa Barat pada tanggal 10-15 November 1946 yang menghasilkan persetujuan mengenai status kemerdekaan Indonesia. Hasil perundingan ditandatangani di Istana Merdeka Jakarta pada tanggal 15 November 1946 dan ditandatangani secara sah oleh kedua negara pada tanggal 25 Maret 1947. Indonesia diwakili oleh Sultan Syahrir dan Belanda diwakili oleh tim yang disebut Komisi Jenderal yang dipimpin oleh Wim Semmerhorn dengan anggota H.J. Van Mook. Moderator perundingan ini adalah Lord Killern dari Inggris. Hasil perundingan terdiri dari 17 pasal antara lain berisi 1. Belanda mengakui secara de facto wilayah Republik Indonesia yaitu Jawa, Sumatera, dan Madura. 2. Belanda harus meninggalkan wilayah RI paling lambat tanggal 1 Januari 1949. 3. Pihak Belanda dan negara Indonesia sepakat membentuk Negara Republik Indonesia Serikat atau RIS. 4. Dalam bentuk RIS, Indonesia Belanda dengan mahkota negeri Belanda sebagai kepala uni. Perjanjian Renville. Perjanjian Renville diambil dari nama sebutan kapal perang milik Amerika Serikat yang dipakai sebagai tempat perundingan antara pemerintah Indonesia dan pihak Belanda dengan komisi 3 negara, Amerika Serikat, Belgia, dan Australia, sebagai perantaranya. Delegasi Indonesia diketuai oleh Perdana Menteri Amir Syarifuddin dan pihak Belanda menempatkan seorang warga negara yang bernama Abdul Qadir Wijoyo Tomo sebagai ketuanya delegasi. Adapun isi perjanjian Renville itu diantaranya 1. Belanda tetap berdaulat sebagai bentuk Republik Indonesia Serikat atau RIS. 2. Republik Indonesia sejajar kedudukannya dalam Uni Indonesia Belanda. 3. Sebelum Republik Indonesia Serikat terbentuk, Belanda dapat menyerahkan kekuasaan kepada pemerintah federal sementara. 4. Republik Indonesia menjadi negara bagian dari Republik Indonesia Serikat. 5. Antara 6 bulan sampai 1 tahun akan diselenggarakan pemilihan umum untuk membentuk konstitusi RIS. 6. Tentara Indonesia di daerah penduduk Belanda atau daerah kantong harus dipindahkan ke daerah Republik Indonesia. Perundingan Rumroyen. Keberhasilan membawa masalah Indonesia-Belanda ke meja perundingan tidak terlepas dari inisiatif Komisi PBB untuk Indonesia. Pada tanggal 4 April 1949 dilaksanakan perundingan di Jakarta di bawah pimpinan Merkley Cornwall, anggota komisi dari Amerika Serikat. Delegasi Republik Indonesia dipimpin oleh Mr. Muhammad Rum. Dalam perundingan ini, pihak Republik Indonesia tetap berpendirian bahwa pengembalian pemerintah Republik Indonesia ke Yogyakarta merupakan kunci pembukaan untuk perundingan selanjutnya. Sebaliknya,
pihak Belanda menuntut penghentian perang gerilya oleh Republik Indonesia. Kemudian disepakati kesanggupan PBB pada tanggal 28 Januari 1949 dan persetujuan pada tanggal 23 Maret 1949. Pernyataan pemerintah Republik Indonesia dibacakan oleh Ketua Delegasi Mr. Muhammad Rum yang antara lain berisi: 1. Pemerintah Republik Indonesia akan mengeluarkan perintah penghentian perang gerilya. 2. Kedua belah pihak bekerja sama dalam hal mengembalikan perdamaian dan menjaga keamanan serta ketertiban. 3. Belanda turut serta dalam konferensi meja bundar atau KMB yang bertujuan mempercepat penyerahan kedaulatan lengkap dan tidak bersyarat kepada negara Republik Indonesia Serikat. Pernyataan delegasi Belanda dibacakan oleh Dr. J.H. van Rooyen yang berisi antara lain sebagai berikut. 1. Pemerintah Belanda menyetujui bahwa perintah Republik Indonesia harus bebas dan leluasa melakukan kewajiban dalam satu daerah yang meliputi Keresidenan Yogyakarta. 2. Pemerintah Belanda membebaskan secara tidak bersyarat para pemimpin Republik Indonesia dan tahanan politik yang ditawan sejak 19 Desember 1948. 3. Pemerintah Belanda menyetujui bahwa Republik Indonesia akan menjadi bagian dari Republik Indonesia Serikat atau RIS. 4. Konferensi Meja Bundar atau KBM akan diadakan secepatnya di Den Haag sesudah pemerintah Republik Indonesia kembali ke Yogyakarta. Konferensi Meja Bundar. Konferensi Meja Bundar atau KBM yang berlangsung di Den Haag pada tanggal 23 Agustus sampai 2 November 1949 berhasil mengakhiri konfrontasi fisik antara Indonesia dan Belanda. Hasil konferensi tersebut yang paling utama adalah pengakuan dan penyerahan kedaulatan dari pemerintah Belanda kepada pemerintah Indonesia tanggal 27 Desember 1949 yang disepakati akan disusun dalam struktur ketatanegaraan yang berbentuk negara federal, yaitu Negara Republik Indonesia Serikat. Di samping itu, terdapat 4 hal yang penting lainnya yang menjadi isi kesepakatan dalam KBM. Pertama, pembentukan Uni Belanda Republik Indonesia Serikat yang dipimpin oleh Ratu Belanda secara simbolis. Kedua, Soekarno dan Muhammad Hatta akan menjabat sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia Serikat untuk periode 1949 sampai 1950 dengan Muhammad Hatta menerapkan sebagai Perdana Menteri. Ketiga, Irian Barat masih dikuasai Belanda dan tidak dimasukkan ke dalam Republik Indonesia Serikat sampai dilakukan perundingan lebih lanjut. Keempat, pemerintah Indonesia harus menanggung hutang negeri Hindia Belanda sebesar 4,3 miliar gulden. Tiga, ancaman terhadap NKRI. Ancaman terhadap NKRI dibagi menjadi 2, yaitu ancaman dari dalam negeri dan ancaman dari luar negeri. A. Ancaman dalam negeri. Ancaman merupakan usaha-usaha yang membahayakan kedaulatan dan keselamatan bangsa dan negara. Potensi ancaman yang dihadapi Negara Kesatuan Republik Indonesia dari dalam negeri antara lain sebagai berikut. 1. Disintegrasi bangsa melalui gerakan-gerakan separatis. 2. Upaya pergantian ideologi Pancasila dengan ideologi lain. 3. Keresahan sosial akibat kesenjangan ekonomi dan ketimpangan kebijakan ekonomi. Keempat, makar atau penggulingan pemerintah yang sah dan konstitusional. 5. Munculnya pemikiran memperluas daerah otonomi khusus tanpa alasan yang tepat. Dan keenam, potensi konflik antar golongan.
B. Ancaman dari luar negeri. Yang pertama, ancaman terhadap ideologi merupakan ancaman terhadap dasar negara dan ideologi Pancasila. Masuknya ideologi lain seperti liberalisme, komunisme, dan beberapa dekade terakhir muncul ideologi yang berbasis agama. Yang kedua, ancaman terhadap politik ditujukan dengan ikut campurnya negara lain terhadap urusan dalam negeri Indonesia, seperti masalah hak asasi manusia, hukum pemilihan umum, dan lainnya. Yang ketiga, ancaman terhadap ekonomi dalam era perdagangan bebas perlu diperhatikan. Misalnya, sikap yang lebih menyukai produk luar negeri hanya karena gengsi merupakan bentuk baru penjajahan bidang ekonomi. Yang keempat, potensi ancaman dalam bentuk penjarahan sumber daya alam melalui eksploitasi sumber daya alam yang tidak terkontrol, sehingga merusak lingkungan seperti illegal logging, illegal fishing, penguasaan wilayah Indonesia, pencurian kekayaan alam, dan penyeludupan. Yang kelima, ancaman terhadap sosial budaya dilakukan dengan menghancurkan moral dan budaya bangsa melalui disinformasi, propaganda, peredaran narkoba, dan film-film porno. Yang keenam, ancaman terhadap pertahanan dan keamanan antara lain berupa pelanggaran wilayah oleh kapal atau pesawat militer negara lain, peredaran narkoba internasional, kejahatan internasional, kehadiran kelompok asing yang membantu gerakan separatis, dan sebagainya. D. Semangat dan komitmen persatuan dan kesatuan nasional dalam mengisi dan mempertahankan NKRI. 1. Upaya mengisi dan mempertahankan NKRI. Mengamalkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, menggelorakan semangat Bhinneka Tunggal Ika sebagai persatuan bangsa, menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara sesuai konstitusi atau Undang-Undang Dasar 1945, melaksanakan usaha pertahanan negara dalam penjelasan UU nomor 3 tahun 2002. Dinyatakan bahwa pandangan hidup bangsa Indonesia tentang pertahanan adalah sebagaimana ditentukan dalam pembukaan dan pasal-pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yaitu sebagai berikut. 1. Kemerdekaan ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu penjajahan atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. 2. Pemerintah negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. 3. Hak dan kewajiban setiap warga negara untuk ikut serta dalam upaya pembelaan negara. 4. Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Keikutsertaan warga negara dalam upaya bela negara menurut UU nomor 3 tahun 2002 pasal 9 ayat 2 dapat diselenggarakan melalui hal-hal berikut. Pendidikan kewarganegaraan dimaksudkan untuk membentuk bangsa Indonesia menjadi manusia yang memiliki rasa kebanggaan dan cinta tanah air. Pendidikan kewarganegaraan merupakan mata pelajaran yang memiliki fokus pembelajaran pada pembekalan pengetahuan, pembinaan, sikap, perilaku, dan pelatihan keterampilan sebagai warga negara demokratis, taat hukum dalam bermasyarakat, mengacu pada kompetisi kewarganegaraan yaitu pengetahuan kewarganegaraan atau civic knowledge, keterampilan kewarganegaraan atau civil skills, watak-watak kewarganegaraan atau civic disposition, pelatihan dasar kemiliteran, merupakan usaha membantu TNI dan Polri dalam menjaga keamanan dan ketertiban negara. Pengabdian sebagai prajurit TNI dan Polri. Pengabdian sesuai dengan profesi merupakan pengabdian semua warga negara yang sesuai dengan profesi dan kemampuan yang dimilikinya, yang dilandasi kesadaran akan cinta tanah air serta semangat rela berkorban untuk kepentingan dan kemajuan bangsa, termasuk dalam menanggulangi dan atau memperkecil akibat yang ditimbulkan oleh perang, bencana alam, dan bencana lainnya.
Perwujudan bela negara dalam berbagai aspek kehidupan, yaitu ada ideologi, politik dan budaya, ekonomi, pertahanan dan keamanan.